sama. Itu saya dari tahap pencarian ternyata. Tanpa disadari saya tuh merasa ada sedikit pertanyaan. Kok di agama Katolik biarawan, biarawati tidak boleh menikah? Lalu ada pertanyaan juga, kenapa ada yang menyebut Tuhan kita Yesus Kristus, tapi di berbagai kesempatan saya melihat juru selamat kita Yesus Kristus. Ini juga ada perbedaan. Setahu saya, keesaan Tuhan itu esa. Bahkan dalam Pancasila sendiri mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa ada Tuhan Yesus? Juga pastor yang selalu menyebutnya juru selamat kita Yesus. Saya lebih cenderung nyaman ketika saya mengikuti misa, ada kata-kata juru selamat kita Yesus Kristus, bukan Tuhan kita Yesus Kristus di situ. Ya. Jadi teman kita Dodi ini sudah mulai mempertanyakan iman Katoliknya, dan salah satu, dan kalau kita lihat tadi ya, kita kasih summary. Pertanyaan kritisnya Dodi terhadap ajaran Katolik adalah yang pertama, kenapa biarawan dan biarawati tidak boleh menikah? Ya. Ya, ini pertanyaannya dia. Ya. Yang kedua adalah kenapa Yesus disebut Tuhan, ada juga disebut juru selamat. Bukankah Tuhan itu Esa? Ya. Oke, kita bahas satu-satu deh teman-teman ya. Tentu saja karena pasti ada teman-teman yang juga mencari jawabannya ya. Kita ngomong tentang tradisi biarawan biarawati dulu ya. Tradisi biarawan biarawati ini, maksudnya tradisi selibat atau tradisi tidak menikah, itu ditujukan untuk supaya seseorang mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi tradisi ini tidak sesederhana kita lihat sebagai enggak menikah, enggak. Tak ada tujuannya. Kenapa begitu? Karena mereka ingin mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan, ya. Kalau biasanya orang Katolik ngomong tuh ada yang namanya kaul kemurnian, ya. Jadi mereka betul-betul mengkhususkan diri mereka untuk melayani. Nah, dasarnya dari mana? Misalnya dalam 1 Korintus pasal 7, 32 mengatakan, Paulus mengatakan orang yang tidak beristri itu memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Tidak beristri berarti tidak menikah, ya. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Jadi ada sebuah kekhususan untuk orang-orang yang selibat, yang memang ingin melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, sepenuh khusus gitu ya. Jadi tidak tidak berada dalam istilahnya pernikahan. Dan kalau teman-teman baca dalam 1 Korintus pasal 7, Paulus mengatakan orang yang menikah ya memang harus berfokus untuk menyenangkan pasangannya juga. Tapi orang yang tidak menikah itu melayani Tuhan, begitu kan ya. Nah, cuman sekali lagi tradisi biarawan dan biarawati ini memang ada pada lingkungan Katolik. Kalau dalam konteks kita membicarakan antara Kristen itu Kristen Katolik dan Kristen Protestan, ya. Tapi dalam tradisi Kristen Protestan, menikah atau tidak menikah itu bukan jadi soal. Ya, karena misalnya di dalam 1 Timotius pasal 3, itu juga Paulus menyebutkan syarat-syarat seorang penilik jemaat itu adalah suami dari satu istri. Jadi istilahnya memang bukan berarti orang yang melayani Tuhan itu tidak boleh menikah, ya, bukan. Tapi ada juga orang yang melayani Tuhan dan menikah dan bisa melayani Tuhan, bisa, begitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau kita memahami tradisi biarawati ini, memang di dalam konteks Katolik itu ada beberapa konsili dalam perkembangannya. Konsili Elvira misalnya di tahun 306 dan konsili Kartago di tahun 397 ya kalau nggak salah. Itu kedua konsili ini membahas tentang persoalan selibat dan akhirnya diputuskan memang pada waktu itu bahwa seorang pelayan memang tidak menikah begitu dalam tradisi Kristen Katolik ya. Tapi sekali lagi tradisi ini tidak ada dalam tradisi Kristen Protestan, dan Kristen Protestan tetap memperbolehkan seorang pelayan, hamba Tuhan juga menikah. Nah, cuman pembahasan ini tentu saja bukan jadi pembahasan utama dari video ini. Dan mungkin tentu saja ada teman-teman yang kemudian bertanya-tanya, kenapa sih mesti rempong-rempong bicara soal masalah biarawan-biarawati yang nggak menikah begitu ya? Karena menurut saya sekali lagi, justru memang saya juga bingung,
Kenapa pertanyaannya seperti ini ya? Kenapa pertanyaannya seperti ini yang mengatakan biarawan biarawati nggak menikah? Kenapa mesti dipertanyakan ya? Ya ini sih pertanyaan yang buat saya pertanyaan yang nggak penting banget gitu ya. Tapi ya anyway karena dia bertanya ya sudah kan begitu ya. Nah, saya pikir pertanyaan yang patut untuk lebih dibahas adalah pertanyaan dari Dodi yang mengatakan bahwa kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Kan katanya Tuhan ketuhanan yang Maha Esa begitu ya. Oke. Saya pikir saya mau bahas ini dengan lebih cepat. Tuhan yang Maha Esa, kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan sila pertama. Biasalah orang-orang awam itu suka pakai ngomong, ini kan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kan cuma satu. Saya ingin mengatakan melalui video ini bahwa Anda harus membuka wawasan, buka pikiran, bahwa terminologi Esa itu tidak hanya eksklusif menurut definisi Islam. Jadi yang namanya Esa itu adalah tidak hanya melulu menurut definisi Islam yang adalah tauhid, di mana Esa itu adalah satu numerik, tidak boleh ada yang 2, 3, dan 4 karena Esa itu hanya numerik 1 secara angka. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, firman Tuhan mengatakan Shema Israel, dengarlah hai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kata Esa di sini, di dalam definisi kekristenan, Esa itu berasal dari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, yaitu Echad. Ada dua kata yaitu Yahid dan Echad. Yahid itu artinya satu, seperti definisi Islam tadi, tauhid itu, ya, cuman satu secara numerik. Tetapi kata Echad itu punya pengertian kesatuan, ya. Dan Ulangan pasal 6 ayat 4 itu menggunakan kata ehad. Kata ehad itu kalau mau diilustrasikan seperti sebuah tali teman-teman yang terdiri dari simpul-simpul tali-tali kecil yang bersatu menjadi satu tali. Ehad itu sama, bahwa ada kesatuan dari unit-unitnya. Ya, sehingga Trinity God atau Allah Trinitas, Tritunggal yang ada dalam kekristenan itu disebut sebagai Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang adalah kesatuan, ya. Sehingga ini bukan seperti definisi Islam, begitu loh. Ya, jadi saya ingin kasih tahu kepada Anda orang-orang Kristen, jangan mau Kristen itu didikte. Ya, didikte oleh konsep tauhid dari Islam. Karena Kristen punya konsep esanya sendiri. Ya.